Erick Thohir siap tambah pemain diaspora demi kuatkan timnas. 3 pemain kunci timnas dinilai bakal tumbangkan Filipina. PSSI kecam supporter timnas soal ancaman pelatih Filipina. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Erick Thohir siap tambah pemain diaspora demi kuatkan timnas. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan saat menjamu Filipina di matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, kemenangan atas Filipina menggaransi timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis menjaga peluang skuad Ahsan Sintayong ambil bagian di putaran final Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan jangan memandang remeh Filipina. Sebab timnas Filipina juga melakukan sejumlah perubahan dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Pertandingan nanti tidak mudah karena Filipina juga melakukan program yang sama seperti kita. Bagaimana mereka menarik pemain-pemain Filipina yang ada di luar negeri untuk bergabung, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan jika timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda harus berbenah diri. Hal itu karena tim Ahsan Sintayong akan berhadapan dengan tim-tim yang lebih kuat. Lalu kita persiapkan secara serius untuk tentu kualifikasi babak ketiga untuk Piala Dunia. Timnya yang ada pun hari ini harus ditingkatkan lagi karena kita masuk 8 besar Asia, ya ini tidak mudah pertandingannya, ucapnya. Pernyataan Erick Thohir ini menegaskan ada potensi penambahan pemain diaspora jika skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akankah Ole Romani, Kevin Dykes hingga Miss Hilger segera mendarat? Tiga pemain kunci timnas dinilai bakal tumbangkan Filipina. Timnas Indonesia berada dalam masa-masa genting. Dulu di posisi kedua dan berjarak 1 poin dari Vietnam, tim Merah Putih punya misi wajib menang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 poin atas Filipina sudah cukup untuk membuat skuad Garuda lolos tanpa memperhatikan laga Irak versus Vietnam. Timnas Indonesia patut waspada dengan kekuatan Filipina. Pasalnya, Filipina banyak memanggil pemain keturunan baru pada jendela internasional bulan ini. Filipina dipastikan bakal memberi kesulitan sendiri bagi timnas Indonesia. Berikut adalah 3 pemain kunci timnas Indonesia untuk mengamankan 3 poin atas Filipina. Pertama, Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun dinilai bakal jadi senjata jitu timnas Indonesia saat menantang Filipina nanti. Aksi individunya bisa membelah sisi kanan Filipina. Pada laga terakhir lawan Irak, Ragnar Oratmangun bisa beberapa kali mengancam pertahanan Irak. Kemampuan ini yang harus kembali dimaksimalkan Sintayong saat menantang Filipina nanti. Kedua, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong kemungkinan bakal debut saat jumpa Filipina. Pemain 27 tahun tersebut bakal mengisi pos bek kiri timnas Indonesia, di mana Kelvin Verdong bisa memberikan banyak hal kepada skuad Garuda saat dipercaya mengisi posisi bek kiri. Pemain NEC Nijmegen ini bisa membangun serangan, memberikan umpan panjang ke sisi lainnya dan umpan silangnya bisa mengancam pertahanan Filipina. Selain itu, kemampuan tendangan bebasnya jadi poin plus yang bakal jadi ancaman tersendiri bagi lawan. Ketiga, Pratama Arhan. Pratama Arhan bisa jadi opsi mencetak gol timnas Indonesia melalui lemparan ke dalam jarak jauh.
Pada Piala AFF 2022 lalu, Pratama Arhan menyumbang 1 assist saat timnas Indonesia mengalahkan Filipina melalui jurus andalannya tersebut. Lemparan ke dalam Pratama Arhan berhasil dimaksimalkan oleh Dendi Sulistiawan pada laga tersebut. Timnas Indonesia sukses mengamankan kemenangan 2-1 saat jumpa Filipina lalu. PSSI kecam supporter timnas soal ancaman pelatih Filipina. Dalam sesi jumpa pers pra pertandingan Senin siang kemarin, pelatih Filipina Tom Saintfiet mengungkapkan dirinya menerima ancaman pembunuhan dari penggemar timnas Indonesia. Saya sudah melihat banyak komentar dari media Indonesia. Saya juga menerima ancaman pembunuhan dari fans Indonesia, tutur Tom Saintfiet. PSSI menyesalkan adanya tindakan negatif dari supporter skuad Garuda terhadap Tom Saintfiet. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun meminta para penggemar skuad Garuda untuk memberikan dukungan dengan cara sewajarnya. Adapun jalur hukum menjadi pilihan PSSI bagi para oknum yang memberikan ancaman pembunuhan terhadap Tom Saintfiet. Kami sesalkan ada ancaman-ancaman seperti itu. Netizen, tolong jangan mengancam-ancam atau bermain-main seperti itu karena ada konsekuensi hukumnya. Kami harap netizen Indonesia tidak usah aneh-aneh lah. Anda dukung timnas dengan baik, bukan dengan cara-cara tidak benar, karena itu akan membuat sepak bola kita jauh dari hal-hal yang bagus. Saat ini kami lagi membangun sepak bola dengan baik. Sepak bola itu membawa kebahagiaan, bukan membawa hal-hal kekerasan dalam sepak bola. Jadi, hentikanlah hal-hal seperti itu. Jelas Arya Sinulinga.